Penguasa Alam Kayangan. Bab 17. Judul, Apakah kamu percaya bahwa aku dokter ajaib? Sin Awan sangat mengetahui apakah kekuatan hebat Ning Savitri benar-benar berada pada level ke-10 dari ranah fondasi, tapi tentu saja, Sin Wawan tidak tahu. Ning Savitri benar-benar marah dan menggunakan setidaknya 70% tenaga dalamnya. Melihat Sin Wawan tergeletak di tanah, dia menarik telapak tangannya dan kemudian dengan acuh tak acuh berkata, "Sepertinya Tuan Muda Sin tidak hebat dalam bertukar petunjuk, tolong pergilah." Tergeletak di tanah, Sin Wawan tercengang. Dia awalnya percaya bahwa dengan kekuatan tingkat ketiga dari ranah kelahiran cakra, mendapatkan keuntungan dari Ning Savitri akan semudah mengulurkan tangan. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa setelah bertemu, dia akan berakhir di tanah dengan seluruh tubuhnya memar dan babak belur bahkan tanpa kesempatan untuk bereaksi. Dia menatap dengan mata lebar karena terkejut melihat kedua gigi berdarah yang terjatuh di depannya. Sin Wawan langsung mengangkat tubuhnya, wajahnya berkedut. Dia tahu bagaimana babak belur dan cedera dia melihat saat ini. Bisa dikatakan bahwa dengan statusnya sebagai tuan muda keluarga Sin, dia tidak pernah mengalami keadaan yang menyedihkan dalam hidupnya. Dan juga di depan wanita yang sangat dia kagumi dan rindukan. Namun, Tuan Muda Sin tetaplah Tuan Muda Sin. Dia dengan paksa menelan darah di mulutnya, wajahnya menampakkan apa yang bisa dianggap sebagai senyuman hangat dan elegan. Tingkat ke-10 dari kekuatan ranah fondasi, Nona Ning sesuai reputasinya. Karena itulah aku dengan santai menguji dan agak meremehkanmu. Kemudian kali ini, Nona Ning harus berhati-hati. Dengan dua gigi depannya yang hilang, kata-kata Sin Wawan diselingi oleh suara udara yang bersiul. Setelah berbicara, dia telah mengangkat tangannya dan memobilisasi semua tenaga dalamnya. Dia dengan naif percaya bahwa alasan dia berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan sekarang adalah semata-mata karena dia bertindak ceroboh, sementara Ning Savitri bereaksi dengan kejam terhadap seluruh kekuatannya. Dengan tingkat ketiga ranah kelahiran cakra, bagaimana mungkin dia tidak bisa menangani tingkat ke-10 dari ranah fondasi? Sin Wawan melangkah maju. 3 langkah kemudian, kedua tangan serentak menembak keluar, berusaha untuk segera membungkus lengan Ning Savitri. Tindakannya menyebabkan Ning Savitri membencinya bahkan lebih lagi. Dengan kesabarannya yang habis, lengan kanannya tiba-tiba berayun keluar, lengan baju merahnya berkibar-kibar. Hembusan tenaga dalam yang membawa sedikit kedinginan dingin menyapu wajah Sin Wawan. Tenaga dalam ini tidak membawa jejak seni awan salju, tapi tetap saja bukan sesuatu yang bisa ditangani Sin Wawan. Dengan suara pah, pipi kanan Sin Wawan tenggelam ke bawah dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang. Dia berputar di udara setidaknya 7 atau 8 kali seperti gasing sebelum mendarat di luar halaman. 3 gigi berdarah juga tersingkir. 2 di antaranya menusuk wajah Sin Wawan. Pertukaran petunjuk sudah berakhir, aku tidak akan mengantarmu keluar. Ning Savitri bahkan tidak meliriknya, suaranya yang seperti peri dingin. Wajah kanan Sin Wawan benar-benar merah, seolah diwarnai dengan darah. Saat ini, bahkan jika dia orang tolol, dia masih akan mengerti bahwa tingkat ketiga kekuatan ranah kelahiran cakranya tidak cukup di depan Ning Savitri. Dia memegang bagian kanan wajahnya yang berdenyut dan memberi Ning Savitri tatapan yang diwarnai dengan nada ketakutan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia terhuyung pergi tanpa sepatah kata pun. Sin Wawan telah sampai di rumah sakit dan baru saja akan masuk saat melihat Sin Awan kemudian pergi. Tangan kirinya memegang pot obat dan kanannya, 1 kotak. Setelah melihat Sin Wawan, Sin Awan segera menyambutnya dengan hangat. "Saudara Wawan, mengapa kau datang ke sini?" "Ah iya, Brother Wawan, wajahmu, apa yang terjadi?" Melihat Sin Awan, Sin Wawan mengepalkan giginya, mengeluarkan dengusan dingin, dan langsung bergegas masuk ke ruang perawatan. Tak lama kemudian, suara dokter keluarga Sin, Sin Gu, bisa didengar dari dalam. "Tuan muda, siapa yang sangat berani melakukan kejahatan seperti ini padamu? Tidak ada yang salah. Ketika aku sedang berlatih di pegunungan belakang, aku tidak hati-hati dan terjatuh." Suara Sin Wawan jelas penuh dengan rasa sakit. Tentu saja dia tidak bisa mengakui bahwa keadaannya saat ini adalah karena dia diberi pelajaran saat mencoba memanfaatkan Ning Savitri. "Bagaimana ini tidak membahayakan? Tulang pipi Anda telah hancur, Anda kehilangan 5 gigi, dan 3 lainnya telah terbelah menjadi 2.
Semua ini tidak bisa tumbuh kembali. Sin Awan tidak berjalan terlalu jauh. Suara yang melayang ke telinganya membuat dingin tulang punggungnya. Wanita ini, tindakannya terlalu kejam. Serbuk pembunuh jantung yang telah membunuhnya kemungkinan besar berasal dari Sin Wawan. Awalnya, Sin Awan ingin meminjam kekuatan Ning Savitri untuk memberinya pelajaran kecil. Tapi bagaimana ini bisa dianggap pelajaran? Itu hanya mengalahkannya setengah mati. Berpikir tentang bagaimana dia menggunakan kakeknya sebagai tameng untuk memegang tangannya tadi pagi, Sin Awan tidak bisa menahan diri untuk berkeringat dingin. Ketika kembali ke halaman rumahnya sendiri, Ning Savitri dengan tenang berdiri di halaman tengah. Melihatnya kembali, dia acuh tak acuh berbicara. Sin Wawan datang. Ah, iya, aku tahu. Aku baru saja melihatnya di rumah sakit. Sin Awan dengan hati-hati melihat ekspresi Ning Savitri sebelum menanggapi dengan hati-hati. Ning Savitri tidak lagi memerhatikannya. Dia menutup matanya dengan ringan dan lapisan udara dingin membasahi tubuhnya. Savitri istriku, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Sin Awan membuka mulutnya untuk bertanya saat dia melangkah maju. Ning Savitri tidak bereaksi sedikit pun. Apa tingkat kekuatanmu yang sesungguhnya? Untuk dapat memaksa Sin Wawan menjadi keadaan yang sangat menyedihkan, setidaknya dia harus berada di tingkat kelima dari ranah kelahiran cakra. Untuk berada di tingkat kelima ranah kelahiran cakra pada usia 16 tahun. Jika ini terungkap, kota Klaten akan benar-benar meledak. Ning Savitri masih tidak bereaksi sedikit pun. Dia sepertinya tidak berniat untuk menjawabnya. Sin Awan yang diabaikan itu memiliki wajah yang penuh kesuraman. Melihat penampilan Ning Savitri, dia pasti secara diam-diam mempraktekkan teknik tenaga dalam khusus Istana Awan Salju, Seni Awan Salju. Dia tidak lagi berbicara. Setelah meletakkan benda-benda yang ada tangannya ke tanah, dia menyandarkan tubuhnya ke belakang, menyilangkan tangannya di dadanya, dan dengan santai mengamati Ning Savitri yang damai. Dia melihat sampai 1/4 jam berlalu. Dulu Ning Savitri biasanya terus berada di kamarnya. Sementara berlatih seni awan salju, selain gurunya yang kadang memberi nasihat kepadanya dari samping, sisa waktunya selalu sendirian, tanpa ada orang lain yang mengganggunya. Tidak perlu menyebutkan pria yang menatapnya dengan kedua matanya sendiri. Meskipun dia dengan tenang berdiri di sana dengan mata terpejam, berkonsentrasi penuh pada latihannya dengan seni awan salju yang beredar di sekujur tubuhnya, dia masih bisa merasakan Sin Awan berdiri di sana mengawasinya. Lagi pula itu adalah tatapan konstan. Tatapannya hampir tidak pernah meninggalkannya untuk beberapa saat pun. Tatapan tajam itu berulang kali menyapu seluruh bagian tubuhnya, membuatnya tidak bisa menenangkan hatinya sepenuhnya. Seluruh tubuhnya tidak nyaman. Lagi pula, dia masih baru berusia 16 tahun. Untuk mengharapkan hatinya benar-benar seperti air masih cukup berlebihan. Setelah 1/4 jam penuh, Sin Awan masih berdiri di sana, tatapannya menatap tajam. Sin Savitri akhirnya tidak bisa menahan diri dan membuka matanya yang indah untuk meliriknya, dengan dingin berkata, "Apa yang kau lakukan dengan selalu menatapku? Menunggumu untuk berbicara kepadaku," jawab Sin Awan polos. Ning Savitri mempunyai keinginan membunuh seseorang. Sebenarnya, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Tapi aku takut mengganggu latihanmu tadi, jadi aku tidak punya pilihan selain menunggu. Sin Awan bangkit, ekspresinya tulus. Apa itu? Tanya Ning Savitri, dengan menekan kemarahannya. Ini seperti ini. Ekspresi Sin Awan menjadi serius. Dia maju beberapa langkah sampai dia berdiri di depan Ning Savitri, lalu dengan yakin berkata, "Pagi ini, saat aku memegang tanganmu, jangan lakukan apapun. Aku sedang berbicara tentang hal yang serius, sesuatu yang serius." Setelah melihat Ning Savitri tiba-tiba mengungkapkan niat membunuhnya, Sin Awan segera mundur beberapa langkah, sebuah ekspresi waspada muncul di wajahnya. Keadaan sengsara Sin Wawan baru saja memberinya pelajaran. Melihat bahwa Ning Savitri tidak melakukan apapun, Sin Awan mendesah lega dan melanjutkan. "Ketika aku memegang tanganmu, aku merasakan denyut nadimu lewat dan menemukan masalah besar. Masalah yang sangat besar." Kata-katanya tidak menyebabkan pandangan Ning Savitri sedikit goyah. Dia tidak percaya sejak awal. Meskipun dia merasakannya diam-diam mengukur denyut nadinya saat dia memegang tangannya pagi ini, bagaimana mungkin orang dari keluarga Sin Agus dikenal lemah di kota Klaten bisa tahu tentang nadi?
Tapi kata-kata selanjutnya dari Sin Awan menyebabkan Ning Safitri gemetar sedikit. Benarkah kau bangun setiap hari jam 3 pagi? Dan tidak hanya itu, tapi selama setengah jam berikutnya, seluruh tubuhmu akan sedingin es, dan keempat anggota badanmu sakit? Pandangan Ning Safitri goyah, tanpa disadari bertanya. Bagaimana kau tahu? Sin Awan terus berbicara. Juga, setelah berlatih seni rahasia awan salju, setiap kali tenaga dalam membuat terobosan, dalam 2 atau 3 hari berikutnya, apakah benar jika seluruh tubuhmu akan menjadi sedingin es, keempat anggota badanmu sakit, dan kau tidak bisa makan atau tidur nyenyak? Tatapan Ning Safitri sekali lagi bergetar hebat. Karena kata Sin Awan sama sekali tidak salah. Juga, kaki Sin Awan langsung bergerak ke arah pintu halaman. Tidak sampai setengah tubuhnya berada di luar pintu, dia berkata dengan wajah serius. Masa itu periode, bukankah sudah terlambat sekitar 7 atau 8 hari? Ning Safitri seketika melotot. Baru ketika dia tidak merasakan niat membunuh dari Ning Safitri, baru Sin Awan dengan hati-hati berjalan kembali dari pintu halaman. Apa kau percaya padaku sekarang? Bagaimana kau tahu semua ini? Alis Ning Safitri terkulai saat dia bertanya. Dari denyut nadi, kau bisa mengukur denyut nadi? Maukah kau mempercayaiku jika aku mengatakan bahwa aku adalah seorang dokter ajaib? Sin Awan bertanya dengan wajah tulus. Jika kau ingin bercanda, pergilah menemukan bibi kecilmu. Ning Safitri meliriknya tanpa ekspresi. Tentu saja, Sin Awan tidak mengharapkan Ning Safitri mempercayainya. Akan lebih aneh jika dia benar-benar mempercayainya. Ini semua adalah gejala yang sangat serius. Kau tidak ingin tahu bagaimana cara mengobatinya? Tidak perlu. Ning Safitri mengeluarkan suara dingin. Seni awan salju adalah teknik tenaga dalam khusus Istana Awan Salju. Begitu kau mulai berlatih seni awan salju, seluruh tubuhmu akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan dingin dan akan sedikit banyak menunjukkan beberapa efek samping negatif. Di Istana Awan Salju, ini adalah sesuatu yang diketahui semua murid. Bahkan leluhur dari master mengalami hal ini. Begitu seni awan salju telah dilatih sampai batas tertentu, efek samping negatif ini akan hilang sepenuhnya dengan sendirinya. Ya, apa yang kau katakan tidak salah. Sin Awan mengangguk dengan pertimbangan mendalam lalu berkata sambil tertawa kecil. Tapi akhirnya aku juga mengerti mengapa Istana Awan Salju mengajarkan untuk melarang emosi dan menekan keinginan. Karena sekali para wanita Istana Awan Salju memiliki kekasih, mereka tetap tidak bisa memiliki anak. Jika ini bocor, itu akan sangat berbahaya bagi praktisi Istana Awan Salju. Lebih baik untuk melarang para murid Istana Awan Salju untuk tidak melihat pria dan sekaligus melindungi rahasia yang sangat memalukan ini. Alis Ning Safitri mendadak miring dan tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar marah pada Sin Awan. Diam, aku bisa mentolerir omong kosongmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghina perguruanku. Jika kau melanjutkan bahkan setengah kalimat lebih dari pembicaraan semacam itu, maka aku tidak akan memaafkanmu. Sekarang, Sin Awan yang sebelumnya berhati-hati dan ketakutan bahkan tidak memiliki sedikit pun ekspresi takut. Sebagai gantinya, dia samar-samar tersenyum dan berkata santai. Apakah aku salah atau tidak? Aku tahu pasti. Aku juga bisa memberitahumu. Semakin kuat tenaga dalam, semakin lama harapan hidup. Namun, dari denyut nadimu, aku benar-benar yakin bahwa harapan hidup murid Istana Awan Salju itu sepertiga lebih rendah daripada orang lain dengan tingkat kekuatan yang sama, bahkan tidak lebih. Apakah aku benar atau aku salah? Kata-kata Sin Awan seperti bunyi guntur di sebelah telinga Ning Safitri dan menyebabkan kedua matanya yang cantik itu berkontraksi sesaat. Dan cerita pun bersambung.